Salam jumpa lagi sahabat Kicau Mania, aniser teler Nusantara, pencinta anis merah sejati. Dengan penuh kesabaran kita selalu merawat burung kesayangan kita. Nah, pagi ini saya akan berbagi untuk pengalaman dalam pengembunan ketika anis merah tersebut sudah belajar ngeplong ataupun ngeriwik keras. Kita bisa melakukan pengembunan di pagi hari. Nah, perhatikan di sini kita pancing dulu dengan suara ngecit. Setelah kencang seperti di video ini, kita bisa embunkan dengan mendengarkan suara alam. Nah, kebetulan di belakang rumah saya di sini banyak sekali burung-burung kecil yang bangun pada pagi hari, seperti perinjak, pleci, kolibri, dan ada beberapa burung-burung yang jauh di sana yang di belakang kebun. Ketika pagi hari semuanya akan berkicau. Nah, kita di sini belajar dari alam, karena bagi teman-teman yang tinggal di daerah perkebunan ataupun di daerah pedesaan, bisa mendengarkan ataupun ketika bangun di pagi hari sekitar pukul 5 ataupun jam 6 pagi, sahabat Kicau Mania bisa mendengarkan suara alam, yaitu burung-burung yang berkicau di pagi hari. Nah, di sanalah kita belajar dari alam ataupun mengcopy ketika burung tersebut di pagi hari berkicau. Karena seperti yang saya ketahui, burung akan terbangun dan akan hinggap di puncak pohon. Ada beberapa burung seperti perinjak, kolibri, ceruk-cuk, ataupun kepodang, bahkan kacer dan juga anis merah. Karena ini adalah pengalaman saya ketika lari pagi sekitar pukul 5 pagi, anis merah di sekeliling kebun bisa kita dengarkan. Itulah beberapa manfaat ataupun makna dari pengembunan. Semacet apapun, kalau kita melakukan secara rutin, dan tentu saja anis merah tersebut sudah membiasakan ataupun mengenal lingkungan di sekeliling, begitu mendengar suara burung kecil di kejauhan, dia akan merespon. Khususnya kalau kita pancing dengan suara ngecit ataupun suara neraktak dari anis merah, sehingga ada respon, reaksi, dan anis merah kita mulai kencang, kita bisa embunkan sebelum matahari terbit. Itulah yang sering saya lakukan, dan juga manfaat dari mengembunkan, kita juga akan bisa menghirup udara segar di pagi hari. Dan sahabat Kicau Mania bisa dilihat di sini, matahari belum terbit dan burung sudah mulai belajar ngeplong. Seperti metode lama yang pernah saya dengarkan dari beberapa senior-senior, untuk menaikkan birahi, terutama teman-teman yang tinggal di kota, karena tentu saja suasana kita berbeda. Kalau di bagian daerah pegunungan atau pedesaan, kita bisa melakukan terapi ini, yaitu untuk menaikkan birahi. Sedangkan kalau untuk teman-teman yang tinggal di daerah perkotaan, kita bisa melakukan pengembunan, kemudian untuk mengejar ataupun menaikkan birahinya, sesudah dijemur, embunkan dulu, kita jemur. Setelah dijemur, kita
diamkan selama 20 menit, kemudian secara rutin mandi pagi. Nah, itulah beberapa metode lama yang pernah saya terapkan untuk teman-teman yang tinggal di kota bisa memancing birahi dari anis merah tersebut dengan cara embun pagi, dijemur, dan setelah itu dimandikan. Nah, setelah mandi kita bisa menempatkan di tempat yang kita kondisikan. Kalau burung sudah terbiasa dengan lingkungan di sekeliling kita, kita bisa menempatkan di pojok ruangan ataupun di teras depan bagian pojok, sambil membersihkan bulu. Setelah tenang, burung tersebut akan bisa merespon ketika dipancing dengan suara anis merah ngecit. Nah, untuk menaikkan birahi ataupun mempercepat birahinya naik dari anis merah tersebut, di sini saya sering menyarankan dari teman-teman yang mempunyai anis merah macet dengan memberikan pur yang dicampur dengan telur. Selain itu, kita bisa juga menggunakan cacing, karena cacing adalah salah satu makanan favorit yang ada di alam. Karena di sini juga saya mengambil kesimpulan bagi teman-teman yang tidak sempat. Saya memberikan solusi yang tidak sempat mencari cacing ataupun membeli cacing, karena tentu untuk mempersiapkan cacing juga agak jarang kita dapatkan, terutama teman-teman yang di kota. Kalau musim cacing banyak, nggak masalah, tapi kalau kebetulan musim panas, cacing sangat susah didapatkan. Di sini saya menyarankan dari teman-teman untuk bisa menggunakan pur yang dicampur dengan telur. Nah, begitu burung tersebut sudah rajin ngeriwik ataupun sudah rajin bunyi, kalau mau di stop penggunaannya bisa, atau dilanjutkan juga bisa. Itu tidak terlalu berpengaruh, karena ketika sudah bunyi, anis merah itu sebagian besar adalah burung yang bandel. Ketika sudah rajin berbunyi, maka kita bisa melanjutkan ataupun memberhentikan penggunaan dari pur yang dicampur dengan telur. Untuk penggunaan cacing, kalau kita bisa menjaga suhu dari kelembaban cacing dalam pengkondisian untuk dipergunakan 1 minggu, tentu kita perlu menjaga kesehatan dari cacing tersebut dengan menempatkan pada ember yang diisi dengan gedebok pisang ataupun pakan, agar cacing tersebut tetap segar dihidangkan, karena kalau tidak bisa juga salah satu penyebab cacing tersebut menjadi racun. Nah, dari sanalah saya lebih baik menggunakan pur yang dicampur dengan telur, yang kita bisa jaga kelembaban ataupun kondisi dari pur yang dicampur dengan telur dengan cara disangrai. Lebih bagus daripada dijemur, karena dijemur kadang-kadang sinar matahari tidak terlalu bagus, maka dapat juga menyebabkan pur tersebut ditumbuhi jamur. Nah, jadi sahabat kecamannya, di sini saya hanya berbagi untuk anis merah yang macet, bagaimana caranya biar bisa bunyi. Tentunya anis merah tersebut anis merah yang jantan tetapi macet, karena macet memang karakter dari semua anis merah. Hampir rata-rata pemilik anis merah pernah mengalami, biarpun burung tersebut sudah berumur tahunan, kalau fase datangnya macet, akan macet juga. Biasanya anis merah tersebut mengalami macet ketika memasuki mabung ataupun setelah mabung, bisa saja terjadi, dan
lumayan memakan waktu yang cukup panjang dalam perawatan anis merah macet. Jadi kesimpulannya untuk teman-teman, agar dalam merawat anis merah kita harus paham dengan karakter burung tersebut, karena ini bukan jenis burung yang rajin seperti yang lainnya. Tetapi kalau burung ini sudah fit kondisinya setelah mabung, burung akan gacor, kemungkinan selama 4 atau 5 bulan setelah itu akan macet lagi. Nah, itulah yang sepertinya yang terjadi pada anis merah. Jadi untuk teman-teman yang merawat anis merah, supaya siap menghadapi burung tersebut macet, karena memang sudah karakter dari burung tersebut. Bahkan ada burung yang sudah gacor sekali, kemudian setelah memasuki mabung macet berkepanjangan. Nah, itu adalah hal yang biasa. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah ketika bulunya sudah rapi, tidak ada yang rusak, mentalnya juga sudah terbiasa dengan lingkungan, maka burung tersebut akan cepat ataupun rajin berbunyi. Bahkan ada yang bunyi dari pagi sampai sore, bahkan malam hari juga bisa sampai tengah malam ketika burungnya ditempatkan dalam kamar dengan lampu tanpa dikerodong, maka burung tersebut, khususnya anis merah, akan berbunyi. Nah, demikian sahabat Kicau Mania, semoga bisa bermanfaat untuk beberapa pengalaman dari merawat anis merah. Tetap kita semangat dan merawat dengan baik. Sampai jumpa sahabat Kicau Mania tentang perawatan anis merah dan penangkaran murai batu. Terima kasih.